Halo, salam sahabat SIMD. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peta minda. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah menerapkan metode peta minda. Yang kedua adalah membuat peta minda. Nah, di sini diusahakan kalian mampu mengetahui apa sih itu peta minda dan bagaimana cara membuat peta minda. Nah, di sini indikator penyampaiannya adalah menerangkan peta minda, membuat peta minda ya. Nah, untuk yang keterampilan, kalian mampu menerangkan peta minda yang kalian buat nanti dan membuat peta minda dengan terampil ya, dengan desain yang bagus sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, di sini untuk peta mindanya kita akan mengetahui apa pengertian dari peta minda, manfaat peta minda menurut Tony Buzan, terus manfaat peta minda menurut Mikhail Michalko, langkah-langkah membuat peta minda, aplikasi yang digunakan untuk peta minda, dan contoh dari peta minda itu sendiri. Nah, kita masuk ke pengertian. Salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah menggunakan peta minda atau nama lainnya adalah peta konsep. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 ya, maksudnya 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Nah, kesimpulannya, peta minda adalah suatu metode menjabarkan suatu hal yang akan dipelajari dalam bentuk percabangan agar mudah dipahami. Oke, kita langsung masuk ke manfaat peta minda menurut Tony Buzan. Yang pertama adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Nah, biasanya ketika kalian belajar, kalian ketika buka buku ya itu tulisan banyak, tapi ketika kalian membuat peta minda ya, ketika kalian sibuk kalian menggunakan peta minda, otomatis untuk belajar mengawali belajar itu akan sangat menyenangkan. Yang ketiga adalah membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan secara pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Yaitu menurut Tony Buzan. Selanjutnya, manfaat peta minda menurut Mikhail Michalko. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat peta minda. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah membuat ide pokok. Nah, jika kalian ingin membuat peta minda, kalian harus tentukan dulu idenya apa sih yang ingin kalian buat sebuah peta minda. Nah, ide pokok adalah awalan kita ya untuk peta minda apa yang akan kita buat. Yang kedua adalah kita membuat sebuah cabang ya untuk petunjuk arah ya, penjabaran dari ide pokok yang ingin kalian buat peta minda. Nah, di sini ada tambahkan kunci. Jadi dari hasil penjabaran ide pokok itu akan menjadi sebuah kata kunci. Nah, terus di sini pakai warna pada cabang. Nah, ketika kalian memberi warna pada cabang, jadi kalian akan dipermudah arah ya
dari ide pokok menuju ke kata kunci yang kalian sudah tentukan. Setelah itu ya ditambahkan gambar biar lebih menarik agar ketika kalian membuat peta minda itu juga mudah untuk memahami sesuai dengan ide pokok yang kalian buat. Nah, lanjut adalah aplikasi membuat peta minda. Nah, di sini saya membagi menjadi dua ya. Di sini ada aplikasi pada komputer yaitu eDraw Mind Map. Biasanya digunakan untuk membuat peta minda pada komputer. Nah, jika kalian memiliki komputer, kalian bisa mendownload aplikasinya gunakan link download yang sudah disediakan di eDraw Mind Map. Nah, jika kalian tidak memiliki komputer, silahkan kalian bisa mendownload aplikasi di Play Store namanya Xmind, atau kalian bisa langsung mendownloadnya menggunakan link yang sudah saya sediakan. Nah, itu adalah aplikasinya. Kita lanjut masuk ke contoh peta minda. Nah, bisa kita lihat di sini kata kuncinya atau idenya adalah life mapping. Nah, ibarat peta kehidupan. Di sini orang hidup mesti harus sehat, keuangannya ya. Nah, ada sosial. Nah, kata kunci ada kuliah, kata kunci adalah religi ya, agama ya. Di sini kuliah masih tetap pendidikan. Ini adalah penjabaran tingkat pertama. Nah, selanjutnya dari penjabaran tingkat pertama, nah itu dijabarkan kembali. Nah, tentunya ini di kesehatan dijabarkan lagi, ada harus diet, terus kurangi makan malam. Terus di sini juga ada sosial dijabarkan lagi. Oh, yang namanya sosial itu lebih percaya diri, berani ngomong, terus have fun. Nah, terus untuk yang religi, nah dijabarkan lagi rajin puasa ya, terus rajin sholat duha, terus wudu dalam keadaan apapun. Nah, ini adalah contoh peta minda ya. Nah, selanjutnya adalah contoh peta minda dalam bentuk, ini yang sudah saya jelaskan di awal adalah berbentuk pohon ya, yang penjelasannya atau penjabarannya itu adalah ranting-rantingnya. Di sini diambil adalah kewirausahaan. Nah, di kewirausahaan ya ada pengertian ya, etimologi sama terjemahannya ya. Nah, di sini ada penjabaran juga adalah ciri-ciri kewirausahaan. Nah, terus dijelaskan di daunnya, di ranting selanjutnya. Terus ada bidang. Nah, bidang ada penjabaran ya, formal atau non formal. Untuk kata kunci pengembangan itu dibuat penjabaran lagi, yaitu seperti ini. Nah, terus untuk kata kunci yang selanjutnya adalah manajemen usaha, itu dijabarkan lagi menjadi perancangan. Nah, jadi untuk peta minda itu sangat mudah sekali ketika kalian membuat untuk merangkum sesuatu yang ingin kalian pelajari, dan itu pun lebih menyenangkan dan lebih mengasah kreativitas kalian di dalam merangkum suatu hal yang telah kalian pelajari atau kalian ketahui. Oke, sekian dan terima kasih ya. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua.